Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Pagi ini kita memberi makan santri-santri putar. Lahu! Kita panggil. Lahu! 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 Bulan apa ya? Nggih. Nah, ini untuk santri-santri puternya. Terus untuk santri-santri perkutut itu masih ngelayap. Untuk santri burung darahnya nanti. Ahad! 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 Huuuh! 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 Ini buat santri burung dara. Huuuh! Huuuh! Ahad! Huuuh! 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 Lahu! Lahu! Huuuh! Ini blocking sawah nggih. Nggih. Ini salah satu tawaran konservasi dekonstruksi. Jadi bagaimana kita mengkonservasikan dengan bentuk lain tapi mempunyai nilai dasar atau nilai fundamental di konservasi itu sendiri. Ini untuk mengkonservasikan keluarga merpati seperti burung dara, kemudian puter, perkutut, tekukur. Jadi untuk breeding atau beternak itu tidak harus dikurung. Nah, ini salah satu tawarannya. Jadi ada nilai tambahan lain. Nah, ini santri perkututnya ini baru pulang satu ini. Ahad! 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 Semisal nilai tambahan sebagai ekonomi kreatif. Jadi harapannya ketika burung-burung ini banyak dan jinak, ini bisa menjadi perhatian orang
di luar desa, kemudian orang-orang desa sini bisa menyediakan produk apa yang ditawarkan, jadi bisa menjadi ekonomi kreatif. Dan untuk ekonomi pragmatisnya, masyarakat bisa panen dari bijikannya. Jadi ketika dirawat dari biji itu akan lebih mudah jinak. Kita bandingkan burung-burung yang dijual dengan sangkar atau kurungan dan burung yang jinak, tentu saja harganya akan berbeda. Keuntungan beternak di alam liar ini, pertama kita tidak punya resiko ketika ditinggal, karena mereka bisa cari makan sendiri, kemudian mencari kebutuhan untuk kesehatan mereka sendiri, bisa cari minum sendiri. Terus dari sisi keindahan bulunya mereka lebih sehat. Nah, kemudian ini sengaja saya bonding dengan untuk burung dara ini dengan hua, kemudian untuk burung puter dengan lohu, untuk burung perkutut saya bonding dengan ahad. Jadi harapannya jadi huwallahu ahad. Dalam berzikir itu kita tidak hanya cukup dengan zikir mulut atau zikir lisan, jadi kita juga butuh zikir dalam perbuatan, kemudian zikir wujud. Lisan kita mengucapkan zikir lisan, kemudian perilaku kita menjadi zikir dalam laku, kemudian burung-burung ini sebagai zikir wujud. Jadi semua makhluk Tuhan itu berzikir. Manusia mempunyai titik lelah untuk berdoa atau untuk berzikir, tapi untuk binatang, untuk tumbuhan itu tidak punya. Jadi ketika kita merawat binatang atau merawat pohon, maka binatang atau pohon itu juga akan bertasbih untuk kita. Nah, berarti konservasi ini juga mempunyai nilai tambahan dalam spiritual. Jadi ketika kita berbicara spiritual itu tidak hanya berhenti di ritual, dan terkadang orang berbicara spiritual banyak yang terjebak di klenik atau mungkin terjebak di supranatural. Sebenarnya spiritual itu untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, sama seperti tasawuf, kemudian tarekoh. Nah, menjaga alam, mencintai sesama makhluk. Di ajaran-ajaran tarekoh itu juga banyak yang mengajarkan seperti itu. Misalkan tarekoh Sakbandia, tarekoh Kauliyah itu juga mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup sebagai kafilah, sebagai pemimpin di bumi. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi, untuk memimpin atau mencintai sesama makhluk yang berada di bumi. Hanya sangat disayangkan untuk saat ini itu tarekoh yang dipraktekkan itu kurang berpikir pada hal-hal tersebut. Buat saya pribadi, tujuan manusia ke bumi itu ya pokoknya itu untuk menjaga bumi, untuk memimpin bumi, bukan untuk merusak. Bicara Islam sendiri, katanya Islam itu selamatan lil alamin, tapi ketika banyak orang Islam, kenapa alam itu tetap banyak yang rusak, kemudian tatanan sosial rusak? Lantas sebenarnya agama itu untuk nanti setelah kita pergi dari bumi, atau setelah mati, atau memang untuk menata hidup?
Nah, jadi kalau boleh saya bicara itu untuk sekarang agama-agama itu hanya berhenti di ritual ibadahnya, tidak sampai ke spiritual. Bagaimana mengaplikasikan ritual di dalam eh, apa namanya kenyataan hidup atau perilaku hidup. Misalkan orang sholat katanya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi setelah sholat dia tetap keji, tetap mungkar. Misalkan gara-gara sholat terus merasa suci, membenci yang tidak sholat, ini kan kejem, ini kan mungkar. Masuk gara-gara sholat terus jadi keji, terus jadi mungkar, ini sangat lucu. Nah, kajian-kajian kitab teles itu sekarang juga jarang dilakukan, baik oleh pondok-pondok pesantren atau oleh kiai-kiai. Untuk sekarang ya banyak kiai-kiai yang mentok-mentoknya menjual akhirat, menjual surga, menjual neraka, kemudian menjadi alat politik praktis yang seharusnya para kiai itu mengatur para politisi, tapi untuk sekarang ya para kiai diatur oleh politisi. Ini terbalik. Jadi kalau di agama Islam sendiri sekarang itu hanya beramai-ramai berbicara hablum minallah, sementara hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia, tidak dibahas. Hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam, itu tidak dibahas. Akhirnya kita mabuk langit, kita berharap surga nanti sembari merusak surga yang sudah ada. Ambil contoh ketika banyak burung-burung jinak seperti ini kan surga sebenarnya. Karena ketika tatanan ekologi, tatanan ekosistem itu terjaga, secara otomatis kemakmuran manusia itu akan meningkat. Ambil contoh ketika di pertanian, ketika banyak burung emprit misalkan, yang akhirnya itu dianggap neraka oleh para petani karena menghabiskan padi. Ketika banyak tikus dianggap neraka karena menghabiskan padi. Yang sebenarnya itu diciptakan oleh kita sendiri, karena pemangsa tikus dihabisi, pemangsa emprit dihabisi. Coba kalau dunia ini tidak ada tikus, kan kacau. Kalau dunia ini tidak ada emprit, itu juga kacau. Karena tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu itu untuk merugikan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Tentu untuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mampu membaca. Dalam artian membaca bukan hanya mengumpulkan bunyian huruf alif bata, tapi ya seperti ini, batu harus kita baca, pohon harus kita baca, binatang harus kita baca, semua yang ada itu harus kita baca. Nah, kalau berbicara ilmu tasawuf, ilmu tarekoh ya Nusantara.
Karena di bumi Nusantara ini sangat kaya dengan budaya, termasuk budaya-budaya tareko, budaya-budaya tasawuf itu kaya. Allahu Ahad. Baik, sampai di sini perjuangan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk membantu gerakan kami, Anda bisa berlangganan di kanal YouTube kami, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, dan kemudian berinteraksi di video-video kami, atau membagikan video-video kami, atau mempraktekkan gagasan-gagasan kami. Itu sangat mendukung gerakan kami. Dan Genkopi, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, bergerak secara independen, swadaya, tidak berkait dengan politik praktis apapun. Kemudian kami juga tidak pernah ngemis dana ke pemerintah, karena tujuan kami mengajak masyarakat untuk mandiri dan berswadaya. Bagaimana peduli kepada bangsa, kepada negara, kemudian terutama pada lingkungan hidup. Baik, terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hama mayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang Kak.